Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memorandum of Understanding antara Pengadilan Agama Trenggalek dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, penandatanganan MOU terkait rekomendasi pengajuan dispensasi kawin Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimulai. Terhormat kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Trenggalek beserta staf, yang kami muliakan para hakim Pengadilan Agama Trenggalek, yang kami hormati Bapak Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Trenggalek, serta para pejabat fungsional Pengadilan Agama Trenggalek. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara dengan umul kitab. Biridhallahi wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya doa yang akan dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Haji Suyadi MHI, kepada beliau kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabati sayyidina Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ya'fi ma huwa yakafi majid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sunnatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutakhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha 'inda kala derajat wa tuballighuna bika rasul hayat min khairin hayati wa batal mamat. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk selanjutnya sambutan yang pertama oleh Bapak Haji Ahmad Zahri SHMHI selaku Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, kepada beliau kami persilakan. Di YouTube ini misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairil khalqih Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek dan serta stafnya, tim, Pak Panitera, Pak Sekretaris, juga ada Pak Bupanmut permohonan ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka penandatanganan MOU ya tentang syarat formil dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan. Jadi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan ya yang di Jakarta sana antara Mahkamah Agung, dalam hal ini Pak Dirjen Peradilan Agama Pak Hasan Nur dengan Kementerian Kesehatan, Dirjen Kesehatan Masyarakat ya. Dari hasil diskusi itu kemudian dikembangkan agar saling memberikan manfaat antara dinas kesehatan di masing-masing kabupaten kota dengan pengadilan agama, maka supaya lebih lebih ada tanggung jawab, maka harus dituangkan di dalam MOU itu. Yang saya juga nggak tahu dari mana rancangannya itu, pokoknya ke saya katanya ini Pak konsepnya. Saya juga tidak begitu periksa secara detail ya. Alhamdulillah setelah kita kirim ke Dinas Kesehatan juga ada koreksi-koreksi ya, yang semula berlaku 2 tahun jadi 3 tahun dan seterusnya ya. Jadi ini perlu difahami oleh kita semua
bahwa negara kita ya akan menuju kepada negara yang maju begitulah, dengan bonus demografi katanya nanti tahun-tahun 35 atau apa itu menjadi negara yang superpower begitulah. Maka tentu ada persiapan-persiapan ya, terutama generasi yang akan datang harus betul-betul menjadi generasi yang berkualitas begitu ya. Banyak buku dan informasi yang kita baca bahwa untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas itu ya tentu dipersiapkan dari induknya kan gitu kan ya. Salah satu yang diatur adalah usia perkawinan. Jadi kalau Undang-Undang nomor 1 tahun 74 usia nikah itu untuk calon pengantin wanita umur 16 ya, catin laki-laki 19. Kemudian karena ada putusan Mahkamah Konstitusi ya, maka kemudian DPR mengamandemen ya, alhamdulillah yang diamandemen hanya satu pasal saja yang mengenai umur ya. Kemudian dituangkan dengan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 ya. Jadi untuk syarat umur disamakan, perempuan 19, laki-laki juga 19. Kemudian mengantisipasi lonjakan perkara dispensasi itu, maka Mahkamah Agung juga mengeluarkan perma ya, perma nomor 5 ya 2019 yang mengatur hal ehwal tentang cara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin yang memang berbeda dengan perkara-perkara lain dan berbeda dengan sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 16. Jadi diatur begitu detail ya. Kalau perkara lain itu diadili dengan hakim majelis, ini cukup dengan hakim tunggal. Ya, semua pihak harus diperiksa dan melibatkan banyak pihak. Calon mempelai laki, perempuan, keluarga masing-masing pihak, saksi, bahkan kalau perlu tenaga ahli ya. Sesuai dengan yang dibutuhkan oleh hakim. Dokumen-dokumen yang harus diperiksa juga banyak. Nah, salah satu nanti harus ditambah dokumen rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Itu syarat formil. Jadi nanti kalau daftar dispensasi belum ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan harus disuruh kembali, suruh mencari rekomendasi dulu karena itu formil. Jadi itu yang digagas oleh orang Jakarta untuk mengurangi, istilah mereka mencegah perkawinan anak ya. Kita harus ikut ya, karena kita beberapa kali ketemu dengan bupati, dalam masa ini Dinas Kesehatan masih ditegur, Pak kok belum ada turun Pak, kok masih banyak dikabulkan ya. Itu kan otoritas hakim masing-masing, kita tidak bisa mempengaruhi karena memutus itu kan sesuai dengan keyakinan ya. Meskipun hakim-hakim di sini banyak yang kadang-kadang tidak putus sekali. Ada juga tambahan-tambahan, kalau disuruh baca tahiyat belum bisa ditunda. Padahal pikir siapa hubungannya tahiyat dengan orang mau kawin? Oh anu Pak, ini kan mau jadi calon suami, maka harus hafal tahiyat, harus doa iftitah, harus apa? Nanti jadi imam sholat ya, masuk akal juga. Nah, supaya mereka belajar banyak hal kan. Dan itu kan sejalan dengan doktrin agama kita ya. Dalam An-Nisa kan jelas, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wa qulu qawlan sadida kan. Hendaklah kita semua khawatir juga meninggalkan generasi yang lemah, termasuk lemah fisiknya ya. Maka untuk kawin harus ada rekom dari Dinas Kesehatan, sudah siap benar orang ini atau belum, karena kalau sudah kawin kan mesti terkait dengan reproduksi nanti, bagaimana cara bikin anak ya. Suaminya kalau masih kecil apa sudah siap spermanya itu dan sebagainya. Calon ibu juga begitu ya, sehingga semuanya nanti membawa maslahah. Mudah-mudahan dengan MOU yang kita tanda tangan ini masyarakat bisa lebih dewasa, karena nanti mungkin dari Dinas Kesehatan yang dimaksud itu tidak hanya memberi rekomendasi saja, tapi yang paling utama memberi edukasi, penyuluhan kepada mereka supaya betul-betul orang mau kawin itu sudah matang gitu ya,
secara lahir batin. Sehingga nanti hakim di sini kalau sudah rekom dari dinas kesehatan, wah ini sudah mantap ini ya, sudah dikabulkan kan gitu ya. Nah, kalau kebetulan sudah hamil juga ada rekomendasi dari dinas kesehatan, hamilnya ini bermasalah pendak dan sebagainya kan, yaitu menambah pekerjaan, tapi kan demi kemaslahatan kita semua, demi bangsa dan negara kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan dan rombongan. Ya, alhamdulillah kita bisa silaturahim meskipun kantornya berhadapan-hadapan ya. Tapi kalau nggak gini kan kita nggak ketemu ya. Yang ketemu mobilnya saya parkir di situ. Nah, orangnya nggak pernah ketemu ya. Nah, dan kabar gembira kita sudah dapat tanah ya dari Pak Bupati di depan Polres sana. Mudah-mudahan segera turun anggarannya. Nanti kalau turun ini diminta Pak Bupati ini ya. Jadi kita harus hibahkan ke Pemkad yang ini ya. Nah, itu. Ya, alhamdulillah saya kira cukup sekian dari saya, yang mudah-mudahan manfaat. Ada kekurangan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Bapak Dr. Sairoli MMRS selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama beserta seluruh hakim dan sekretaris panitera, yang saya hormati Kabid PPKB beserta staf. Terima kasih atas undangannya untuk siang hari ini terkait dengan MOU persyaratan formil untuk pernikahan anak di bawah umur. Perlu saya sampaikan di sini bahwa Dinas Kesehatan sekarang itu sedang menggaungkan atau menggalakkan bagaimana untuk menurunkan angka stunting, ya, angka stunting. Salah satu penyebab atau penyebab yang bisa berakibat kepada stunting itu salah satunya adalah perkawinan anak di usia di bawah 19 tahun ya. Karena kesiapan dari perkawinan tersebut yang belum matang akhirnya juga akan berakibat kepada bayi yang dilahirkan pada usia yang belum matang. Di Dinas Kesehatan khususnya KB ya, di Dinas Kesehatan ini menangani dua urusan. Satu adalah urusan kesehatan, yang kedua adalah urusan KB. Nah, sehingga namanya adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk ini ya, terkait dengan penanganan stunting ini kita sudah kerjasama dengan Kemenak juga ya, Kemenak. Setiap catin yang akan menikah ini pertama harus ada edukasi dari Dinas Kesehatan dan KB. Paling tidak 3 bulan sebelum pernikahan itu harus ada edukasi. Nah, dengan adanya MOU ini saya pikir ini adalah juga merupakan sinergitas ya, sinergitas artinya ini sangat mendukung sekali terhadap adanya penurunan angka stunting tersebut. Seperti yang disampaikan oleh
Bapak Ketua tadi bahwa tahun 2045 ini kan SDM unggul ya, artinya SDM sudah masa keemasannya atau SDM unggul. Nah, ini perlu diciptakan sejak akan menikah ya. Karena apa? Karena bayi yang akan dilahirkan ini ditentukan oleh pada waktu calon pengantin itu sehat atau tidak ya. Contoh misalnya kalau anemi terus kemudian lingkar lengannya ini kecil ya, artinya kurang gizi, itu lahirnya juga akan kemungkinan lahirnya kecil, anaknya kecil atau kecil pada masa kehamilan. Nah, ini berpotensi juga kalau kurang energi kronis, ini berpotensi juga terkena stunting. Oleh karena itu sejak masa calon pengantin ini sudah diperhatikan kesehatannya. Artinya kalau ada anemi, ada kurang energi calon orang tuanya, ini harus dilakukan edukasi dan dapatnya untuk ditunda sampai dengan siap masalah kesehatannya. Termasuk juga usia anak-anak ini sebisa mungkin adalah menunda sampai dengan usia perkawinan tersebut adalah usia yang ideal. Seperti disampaikan oleh Kepala BKKBN ya, perempuan itu normal ya, artinya jalan lahirnya itu ukurannya 9 sampai 10 cm. Ini apabila sudah 20 tahun ke atas atau 19 tahun ke atas. Ukuran kepala bayi ini ya sekitar 9 sampai 10 cm ya. Artinya kalau masih anak-anak ini ukuran panggul ya, untuk jalan keluarnya ini masih belum matang, artinya kecil. Nah, ini juga dampaknya artinya untuk reproduksi ini juga belum siap. Nah, oleh karena itu kenapa kita menunda usia perkawinan itu adalah karena kesiapan dari kesehatan dari sisi anatomis perempuan ini memang belum mendukung untuk proses reproduksi pada anak. Oleh karena itu ini sangat tepat sekali apabila usia perkawinan itu ditunda sampai dengan 19 tahun ke atas ya. Dengan demikian harapannya nanti bayi yang lahir itu juga sehat ya. Setelah sehat artinya 25 tahun lagi ini menjadi SDM yang memang betul-betul unggul, yang itu semua tidak ujuk-ujuk SDM langsung unggul, tetapi mulai proses lahir ini juga harus diperhatikan kesehatannya dan gizinya. Nah, oleh karena itu andil kita hari ini semoga ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kontribusi untuk mewujudkan SDM unggul di tahun 2045. Mungkin demikian, terima kasih dan atas inisiasinya untuk mengadakan MOU ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penandatanganan MOU Pengadilan Agama Trenggalek dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, kami persilakan. Tukar tanda tangan.
Selanjutnya pertukaran dokumen MOU antara Pengadilan Agama Trenggalek dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek. Demikian rangkaian acara MOU Pengadilan Agama Trenggalek dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek. Untuk mengakhiri acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Dari kami membawa acara ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya foto bersama.